haji dan ingin memotong beberapa hewan penyembelihan ya. Tiba-tiba datanglah mereka para Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad, para sahabat datang ke Mekah. Datang dan sampai ke Mekah. Setelah sampainya di Mekah, dihadanglah sebelum sampai di Mekah itu ada namanya Hudaybiyah, di kampung Hudaybiyah. Di situ mereka berjumpa sama orang kafir Quraisy. Dibilang sama orang kafir Quraisy, "Stop kalian, mau kemana kalian semua?" Ya kan? Dibilang sama Nabi Muhammad, "Wahai saudaraku, kami dari Madinah ingin hendak melaksanakan haji dan menyembelih berapa ekor." Apa dibilang mereka? "Oh, tidak bisa. Kalian itu harus kembali kepada tempat kalian." Setelah itu Nabi Muhammad mengutus seseorang, yaitu Utsman bin Affan, kepada orang kafir Quraisy ini. Datanglah si Utsman kepada mereka. "Wahai saudaraku," apa yang dibilang? "Ini kami ingin melaksanakan haji dan memotong beberapa hewan dan kembali lagi ke Mekah. Setelah itu kembali lagi ke Madinah dan tidak berbuat apa-apa di sini, nggak mau berperang." Dan mereka menjawab apa? "Kami menolak permintaan kalian." Setelah itu barulah datang Rasulullah ingin bersumpah dengan mereka dan membuat suatu perjanjian. Perjanjian apa? Iya, betul. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Setelah Nabi Muhammad datang ke tempat itu membuat perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian perdamaian antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy. Apa dibilang sama Rasulullah? Ya, setelah dia apa dibilang sama Rasulullah, kita akan "Wahai saudaraku, kita akan membuat suatu perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy." Yang pertama, perjanjian Hudaybiyah tersebut, nah yang pertama itu umat Islam dan kaum kafir Quraisy itu tidak boleh saling serang selama 10 tahun. Diingat nih ya, nanti kita akan bermain game ya. Sama Pak Mauliza nanti. Makanya diingat, diperhatikan, didengar betul-betul. Yang kedua, Nabi dan pengikutnya tidak diperkenankan haji. Yang ketiga, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi atau orang kafir Quraisy. Akibat peristiwa dan perjanjian itu telah mereka sepakati. Setelah kesepakatan perjanjian Hudaybiyah ini dilakukan pada 6 Hijriah. Diingat, tanggal berapa? 6 Hijriah. Iya, 6 Hijriah. Setelah beberapa tahun mereka menyetujui menjalankan perjanjian Hudaybiyah tersebut, mereka ada 2 kabilah datang kepada mereka, yaitu kabilah Bani Bakar sama Khaza'ah. Ini mereka itu bergabung dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bani Bakar ini bergabung dengan siapa? Dengan orang-orang kafir. Ya, setelah mereka bergabung dengan orang-orang kafir ini, mereka menyerang tiba-tiba pas malam mereka menyerang siapa? Menyerang kabilah Khaza'ah ini. Dibunuh mereka dan disiksa mereka. Setelah itu datanglah si Amir. Nah, datang si Amir bin Salim, ya, memimpin 40 pasukan berkuda. Nah, berkuda tuh sama pemimpinnya. Mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Apa dibilang sama Amir? "Wahai Rasulullah," dibilang kan, "ini kami telah diserang oleh kabilah Bani Bakar. Mereka membunuh kami, sedangkan orang-orang kafir juga membantu mereka.
apa yang kami harus perbuat. Setelah itu Rasulullah mengutus seseorang kepada mereka membuat suatu usulan, pilihan. Pilihan yang diusulkan oleh Rasulullah, yang pertama itu membayar denda terhadap pembunuhan tersebut. Yang kedua, mengutuk perbuatan Bani Bakar, dan yang ketiga membatalkan semua perjanjian Hudaybiyah. Dan mereka semua orang-orang kafir ini tidak mau. Mereka yang memilih yang ketiga, membatalkan semua perjanjian Hudaybiyah yang telah dijanjikan pada saat tahun 6 Hijriah, ya kan? Setelah itu, kalau misalnya dibatalkan semua perjanjian Hudaybiyah, berarti menurut Rasulullah itu diajak perang. Diajak perang. Mereka ingin berperang sama Rasulullah. Setelah mendengar itu dari utusan Rasulullah tadi kembali kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mempersiapkan pasukannya yang 10.000. Berapa ribu pasukan Rasulullah? Ya, 10.000. Mereka setelah itu si Abu Sufyan ini, si kaum kafir Quraisy ini datang kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka takut mengutus seseorang yaitu Abu Sufyan. Mengutus Abu Sufyan kepada Rasulullah, dan sesampainya Abu Sufyan ke Mekah meminta Rasulullah untuk membuat suatu perjanjian tadi, membuat perjanjian yang lain. Tetapi Rasulullah tidak mau menerimanya, menolak. Setelah itu Abu Sufyan datang ke Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Setelah Abu Bakar didatangi Utsman, Umar, dan Ali, dan seterusnya. Mereka tidak mau mempedulikan si Abu Sufyan tadi, karena telah memberi pilihan tadi. Yang ketiga tadi, apa aja tadi pilihannya? Bayar denda. Iya, mengutuk. Habis itu yang ketiga ya, batalkan Hudaybiyah. Ya. Setelah itu mereka baru Nabi Muhammad ini pada suatu hari datang dengan mengumpulkan semua pasukannya. Wahai prajuritku, dibilang sama Rasulullah kan, kita akan menyerang, merebut kembali kota Mekah, ya, akan membebaskan kota Mekah dari para kekafiran mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Setelah sampai siasat Rasulullah untuk mengutus untuk menyerang mereka dengan cara 3 siasat. Yang pertama, dibagi menjadi tiga kelompok. Jadi kan mereka pikir, Allah, apa itu pasukan cuma sedikit pun, padahal ada berapa jumlah mereka? Ada 10.000 prajurit. Rasulullah dengan prajuritnya, wahai prajuritku, serang mereka, ya, serbu mereka, takbir, dibilang kan? Allahu Akbar. Coba kalian takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, setelah sampainya di situ di kota Mekah, mereka dan si Abu Sufyan sama kaum kafir Quraisy ini, mereka meminta kalah karena mereka nggak nyangka ada 10.000 prajurit. Apa hikmah daripada kisah ini? Nah, ini gambar Ka'bah ketika itu. Dan dibilang sama Rasulullah, kan mereka udah kalah nih orang-orang kafirnya. Jadi datanglah orang-orang Rasulullah naik ke mimbar di daerah sini nih, di daerah Ka'bah nih. Di situ ada patung. Apa dibilang sama Rasulullah? Hancurkan semua patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ada berapa jumlah Ka'bah? Ada berapa jumlah patung yang ada berada di Ka'bah? Siapa tahu? 300.000. 7. Ayo, siapa tahu? 360 patung. Yang kedua apa? Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang terakhir, apabila dia dipercaya
dia mengkhianati. Orang yang munafik itu berada di mana? Di neraka. Nih kalau nggak ada ibu yang tanya. Silakan Bu, tanya Bu. Kenapa terjadinya peristiwa Fathul Mekah nih? Mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Ya, betul. Tepuk tangan untuk abang. Siapa namanya? Nibil. Ya. Pertanyaan kedua. Ada berapakah jumlah pasukan Rasulullah SAW? Soal yang ketiga. Apa ya? Apa maksud dengan Fathul Mekah? Kebebasan Kota Mekah. Ya. Bebas dari apa? Apa? Ya, penjajahan kafir. Baik, kalau misalnya sekarang kita akan berburu harta karun yang akan dijelaskan oleh Pak Maulizar ya. Coba tepuk semangat biar semangat ya. Pernah tepuk semangat. Subhanallah. Ya. Ini lain lagi versi ini ya. Tepuk semangat. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Lebih semangat. Jas. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap untuk bermain? Ya. Udah siap untuk bermain? Tapi jangan lupa simpan tenaga untuk buah. Nah, ini kita permainan mencari harta karun, tapi bukan harta yang sesungguhnya, melainkan bendera yang akan kalian kumpulkan. Oke, ini aturannya. Ya, coba dengarkan semuanya. Tepuk tangan. Oke. Aturan mainnya, kalian hanya boleh berjalan, tidak boleh berlarian. Kalau berlarian, Diskualifikasi. diskon. Oke. Nah, aturan mainnya, ya. Satu, tadi udah Bapak bilang. Yang kedua, kalian akan mencari tempat, ya, sesuai dengan clue yang sudah ada di dalam kertas ini. Ya. Cari tempat sesuai dengan clue yang sudah ada di dalam sini. Ya. Paham? Nah, yang kedua, ketika sudah di tempat yang ada dijelaskan dalam clue ini, tugasnya adalah mencari bendera. Nah, ketika kalian sudah mencari bendera, jumpai fosil yang sudah berada di lokasi itu. Ya. Nah, di situ nanti kalian akan diberikan pertanyaan. Kalau kalian sudah menjawab, baru boleh lanjut ke tempat berikutnya. Paham? Setelah dapat bendera, jumpai fosil, jawab soal. Nah, sesudah itu jawab soalnya di belakang kertas clue. Ya, ditulis. Nah, setelah itu baru nanti diperiksa oleh Bu Tri. Ya, paham ya? Sekarang Bapak mau bagi kelompok, jadi dengarkan. Ya.